Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Vira dengan stambuk A4112008. Kelas A, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media dan sumber belajar anak usia dini. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dan penerima pesan. Kemudian apa sih manfaat media pembelajaran? Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan media dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yaitu pesan atau informasi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih jelas, menarik, konkret, dan tidak hanya dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Kemudian kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realita gambar, film, bingkai, film atau model, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat ditampilkan kembali. Objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, meningkatkan sikap aktif siswa dalam belajar, menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataannya. Keenam, memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya, memberikan perangsang pengalaman dan persepsi yang sama bagi siswa. Pada anak usia dini, media pembelajaran sangat penting karena dalam menyampaikan materi pada anak usia dini akan lebih cepat ditangkap dengan adanya media pembelajaran tersebut. Materi yang perlu dimasukkan dalam media pembelajaran anak usia dini adalah memberikan praktek pembuatan permainan edukatif anak usia dini. Karena anak usia dini erat hubungannya dengan permainan, maka media yang paling tepat untuk anak adalah melalui permainan. Jenis media pendidikan. Keragaman dan jenis media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sangat banyak dan variatif. Oleh karena itu, dalam perkembangan timbul usaha-usaha untuk mengelompokkan dan mengklasifikasi media-media tersebut menurut kesamaan ciri atau karakteristiknya. Menurut para ahli yang tercatat dalam proses pengklasifikasian tersebut antara lain Rudy Brett, Duchan Brick, Baikde, Ediling, Sar, Allen, dan lain sebagainya, media visual, media media audiovisual. Kemudian pengadaan media pembelajaran. Pengadaan sumber media pembelajaran merupakan kelanjutan dari langkah perencanaan. Langkah ini merupakan langkah guru atau pihak sekolah mewujudkan perencanaan media pembelajaran yang telah dibuat. Penyimpanan dan pemeliharaan media pembelajaran. Penyimpanan dan pemeliharaan media pembelajaran di lembaga PAUD, baik yang abadi dalam ruangan maupun yang ada di luar ruangan, merupakan hal yang penting dilakukan oleh guru. Cara anak meletakkan media pembelajaran di kelas tidak terlepas dari pengawasan guru. Guru juga harus memantau bagaimana cara anak memainkan media tersebut dan mengembalikan media tersebut pada tempatnya. Harus dibiasakan bertanggung jawab terhadap media pembelajaran yang dimainkannya. Kemudian, penggunaan dan evaluasi media pembelajaran. Alasan perlunya penggunaan media pembelajaran secara optimal dalam pembelajaran adalah dikaitkan dengan tugas yang diberikan guru dalam kesehariannya yang menyajikan pesan, pembimbing, dan pembina anak untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan semua aspek perkembangan anak dalam waktu yang telah ditetapkan dan relatif. Adapun karakteristik pembelajaran pendidikan anak usia dini berorientasi pada kebutuhan anak.
Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, menggunakan lingkungan yang kondusif. Bermain merupakan saran belajar anak usia dini. Kemudian ketiga, belajar melalui bermain. Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Kemudian keempat, menggunakan pembelajaran terpadu. Pembelajaran pada anak usia dini harus menggunakan konsep pembelajaran terpadu yang dilakukan melalui tema. Kemudian kelima, mengembangkan berbagai kecakapan hidup. Mengembangkan keterampilan hidup dan dapat dilakukan melalui berbagai proses pembiasaan. Hal ini dimaksudkan agar anak belajar untuk menolong diri sendiri, mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki sikap disiplin diri. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. Pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang telah disiapkan oleh pendidik atau guru. Kemudian 7, menggunakan media edukatif dan sumber belajar pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak. Agar konsep dapat dikuasai dengan baik, hendaknya guru menyajikan kegiatan-kegiatan yang berluang.